Baik pendengar, kebersamaan kita di Jembrana Pembangunan bersama saya Email di lembaran 28 Agustus 2024 kami akhiri. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tentunya kami hadirkan sebentar lagi sinergitas bersama 4 radio swasta kami Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana bersama Ananta Prajak Suara dalam memberikan informasi. Dan pagi hari ini sudah hadir narasumber dari Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana dan bersama rekan saya dari Radio Suara Bahana. Ya, kita sapa dulu host dan narasumber kita yang sudah ada di studio. Selamat pagi Pak Agus, sudah siap ya? Selamat pagi, Astungkara siap Mbak Mel. Sudah memandu acara Bupati Jembrana menyapa nih menuju Jembrana Mas 2026. Astungkara siap. Oke, baik, terima kasih. Pak Kadis, selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu, selamat pagi dan salam bahagia. Iya, salam bahagia, salam sehat, salam bahagia. Udah dijawab duluan. Tentunya pendengar, kedua narasumber dan host dari radio swasta ini akan membahas tentang seputar Dukcapil yang kami harapkan bisa menjadi sumber edukasi. Silakan, Pak Agus. Baik, selamat pagi masyarakat Jembrana. Senang sekali saya Agusti kembali bisa hadir menyapa sahabat di acara Bupati Talkshow Bupati Menyapa untuk hari ini dengan tagline masih seperti kemarin-kemarin menuju Jembrana Mas 2026. Dan Astungkara untuk pagi hari ini kita akan banyak berbincang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan narasumber Bapak Iwayan Sudana S.Sos yang sudah hadir di sebelah saya yang nantinya kita banyak berbincang. Baik, saya sapa dulu Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Apa kabar Niki? Baik dan sehat. Astungkara. Kita hari ini siap untuk berbincang-bincang karena masalah kependudukan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejumlah mana penduduk Jembrana nih. Baik, silakan Bapak bisa memberikan sepatah dua patah sebelum kita lebih lanjut untuk berbincang di Bupati Menyapa hari ini. Selamat pagi para pemirsa Radio Ananta Praja dan juga para pendengar yang lainnya yang di mana berada. Kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana akan memberikan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan setiap warga negara. Itu pada hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kami, Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Dan kita hari ini akan berbincang, kalau saya menyebutnya JS3D ya, karena JS D-nya 3 Pak ya. Nah, ini kita akan banyak bertanya masalah ini. Mungkin masyarakat juga di luar sana ingin tahu apa sih sebenarnya program JS3D itu dan manfaatnya bagi warga Jembrana juga untuk pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menuju Jembrana Mas 2026. Oke Pak. Terima kasih. Kalau kita berbicara masalah JS3D, yaitu salah satu faktor pendukungnya yaitu adalah data penduduk. Itu data penduduk menjadi subjek dan objek daripada pembangunan. Kalau kita berbicara masalah penduduk suatu negara, itu yang menjadi unsur utamanya itu ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintah dan diakui oleh hukum. Secara hukum yaitu baik itu di Asia maupun di dunia, itulah sahnya suatu negara. Dalam hal ini penduduk merupakan subjek dan objek. Adalah merupakan modal dasar dalam hal perencanaan apa yang menjadi harapan daripada pemerintah kita baik di provinsi, pusat dan di kabupaten. Maka dari itu ada 5 item yang perlu diperhatikan oleh semua sektor, baik itu di sektor swasta, pemerintahan, itu bahwa apa arti pentingnya data penduduk itu. Secara umum itu merupakan data yang menjadi satu data yang mendukung nanti JSDD kita. Itu Bapak. Kemudian kalau kita berbicara masalah JS3D ini adalah Jembrana satu data dari desa. Nah, tujuannya ini apa nih Pak kira-kira dibentuk adanya lembaga JS3D ini? Kalau kita berbicara masalah harapan dan tujuan kita menjadi Jembrana satu data itu, bahwa kalau di Dukcapil itu jelas
sesuai dengan amanat ini undang-undang Oke. Undang-undang 24 tahun 2013, di mana di pasal 58 itu, biar kita tahu semua bahwa data penduduk menjadi satu data kependudukan untuk semua pelayanan menuju Jemberana Mas Jemberana Mas. 2026. Itu pertama, itu pelayanan publik. Oke. Nah, pelayanan publik dalam arti setiap pelayanan baik di bank, di swasta ataupun di yang lain yang berbentuk pengusaha dan lainnya itu, apalagi di pemerintahan itu, bahwa data penduduk yang berupa NIK itu sebagai dasar untuk wajib hukumnya harus dia miliki. Kalau tidak ada itu bank ataupun kita di pemerintahan tidak bisa memberikan pelayanan. Nah, itulah harapan kami ke depan. Setiap warga negara, karena itu merupakan hak sipilnya, harus dimiliki adalah data dokumen kependudukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu alokasi anggaran. Oke. Badan perencanaan baik pusat, kabupaten, provinsi itu data kependudukan sebagai dasar untuk suatu merencanakan sesuatu, karena itu mencerminkan berapa sih petani kita, berapa sih pedagang kita, berapakah buruh, berapakah ini, itu sebagai dasar, dan berapa anak-anak yang sekolah. Itu nanti baik. Dan yang selanjutnya itu sebagai alokasi anggaran. Nah, dengan data satu data kependudukan yang kita pakai bersama-sama akan bisa mengalokasikan anggaran dari masing-masing perencanaan itu. Contoh umpamanya, berapa sih, apakah perlu penambahan sekolah dengan jumlah penduduk yang angka apa namanya itu yang akan mengikuti pendidikan itu berapa persen di daerah ini. Nah, itu kan sebagai dasar untuk merencanakan suatu pembangunan sekolah, itu contoh. Sekarang ada juga samping anggaran juga pembangunan demokrasi. Ini sangat penting, apalagi kita akan pilkada itu kan. Bahwa data penduduk sebagai data dasar dalam hal menentukan itu berapa orang pemilih kita yang sudah memenuhi syarat itu, yaitu 17 tahun atau yang sudah kawin dan memiliki KTP. Makanya sekarang saya rencana sekarang itu adalah jemput bola ke lapangan, ke sekolah-sekolah dalam rangka bagaimana penduduk kita itu biar yang sudah punya hak pilih itu bisa berpartisipasi dalam hal nanti di pilkada ini bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, di samping itu yang sangat penting juga ini adalah untuk mencegah keamanan dan kriminalitas. Karena dengan penduduk sudah terdaftar dan mempunyai NIK itu, dari aparat keamanan itu cepat mencarinya. Mencari dalam arti mengetahui identitas di mana orang itu tinggal. Itu ada di database kependudukan kami. Walaupun itu orang Jakarta, kita cek NIK-nya, kita tahu sidik jarinya, kita jauh, iris matanya aja, nanti kelihatan, oh ini orangnya penduduk Jakarta, ini penduduk Bogor gitu umpamanya. Enak, banyak kasus macam itu yang ditemukan di Glimano itu tanpa identitas. Kita ajak ke Dukcapil, kita cek iris matanya, sidik jarinya, kita ketahuan bahwa ini penduduk dari sini. Itu sekarang sudah ada kemajuan untuk di Dinas Dukcapil. Ya, saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak. Ini ada hal juga yang penting. Kita Jemberana ini sudah memiliki JS3D. Apa penyebabnya kok kita bisa mengarah itu, Pak? Mungkin daerah lain juga belum ada yang seperti kita Jemberana memiliki data seperti JS3D ini. Ya, saya kira ini terobosan Bapak Bupati kita bahwa JS3D itu adalah bagaimana Jemberana menjadi satu data, karena sementara kalau kita lihat dulu itu belum sempurna. Umpamanya Dinas A beda datanya, berapa sih kepemilikan ininya, terus Dinas B beda lagi. Ini karena akhirnya di aparat desa itu bingung, semua minta data turun kan itu. Kalau sudah menjadi satu data, tak perlu lagi ke desa, itu sudah ada yang mengayomi, itu sudah menjadi yang dikelola oleh Kominfo itu. Saya kira kesana saja kita bisa akses datanya. Umpamanya kita
sekarang petani kita berapa sawahnya, luas sawahnya, terus berapa memerlukan pupuk, itu kan sudah bisa. Oke. Karena hitung-hitungan dari petani itu 1 hektar sawah itu berapa perlu pupuk kan, Oke. bisa nanti kita ini kan tidak lagi mendata secara manual. Itu tujuannya untuk menuju Jemberana Emas yang ke depan. Karena Jemberana Emas ke depan itu harapan saya semua akses itu bisa kita nikmati bersama dan bisa kita lihat bersama, dan juga masyarakat itu semakin mudah untuk diberikan pelayanan gitulah kepada masyarakat, baik di petani, pedagang, dan yang lainnya, sekira itu. Dan juga akan menimbulkan tingkat pendapatan masyarakat kan gitu. Karena tanpa adanya itu, makanya Dukcapil ini terus mendorong harus setiap orang memiliki dokumen. Tanpa ada itu tidak bisa mengakses, umpamanya contoh KUR. Pasti itu dilihat dulu adalah dokumennya seperti KTP, KK itu. Makanya harapan kami juga BPJS juga gitu, tanpa ada NIK di mana penduduknya ini tidak bisa mengakses BPJS, akhirnya dia itu kan menyulitkan. Nah, kedepannya itulah harapan kita menjadi satu data biar semua masyarakat Jemberana itu bisa layani dan juga bisa mengakses semua untuk berusaha untuk meningkatkan pendapatan mereka masing-masing. Sekira itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selamat pagi untuk masyarakat Jemberana. Kita bersinergi dengan radio siaran swasta di Jemberana ini, yang tentunya acara Talkshow Bupati Menyapa ini disiarkan dari Radio Ananta Parja Suara, radio pemerintah daerah Jemberana, yang dirilai oleh Radio Dirgantara Bali, kemudian Radio GSM, Radio Suara Negara, dan Radio Suara Bahana. Yang acara ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tahu masing-masing OPD memberikan penjelasan tentang apa tugas masing-masing. Seperti hari ini kita membahas masalah JS3D. Baik, lanjut Bapak, untuk JS3D ini bagaimana kita mengawalinya untuk bisa menentukan atau menyusun data di JS3D ini? Seperti itu Pak ya? Saya kira itu sudah ada secara tertulis, hukum secara tertulis itu keputusan Bupati kalau tidak salah itu. Bahwa Kominfo itu selaku leading sektornya dengan Bapeda, gitu, bahwa kita di masing-masing desa kelurahan itu sudah punya petugas dalam hal untuk mengisi data ini, atau artinya menyempurnakan data ini, karena data ini pasti akan terus berkembang. Sekarang dia itu punya kakao 1 hektar, besoknya mungkin tanam lagi, itu kan harus kita masukkan juga data itu, begitu. Sama dengan umpamanya dia sekarang tamatannya SD, begitu sekolah lagi setahunnya SMA, itu kan perlu harus diperbaharui terus. Itu kalau itu tidak diperbaharui terus, akhirnya itu Jemberana satu data itu satu data, tapi tidak akan tepat sesuai dengan harapan Bapak Bupati. Nah, itulah mari kita sama-sama, kami di Dukcapil akan terus menyempurnakan data-data itu, dan juga yang ada di desa, yang ada di kabupaten, di instansi yang lain itu juga sama-sama bersinergi untuk bagaimana satu data yang diluncurkan oleh Bapak Bupati dan diakui oleh nasional ini bisa kita wujudkan dengan baik secara teori dan juga secara pelaksanaan di lapangan, memang dirasakan oleh masyarakat Jemberana. Jadi dalam arti sangat penting sekali data nih Pak ya. Masalahnya dari pemerintah tentunya mengetahui permasalahan di masyarakat yang dibutuhkan kan dari data tersebut ya. Misalnya satu penduduk mereka keadaan miskin, nah tahunya kan dari data yang sudah dihimpun. Itu pentingnya. Dan untuk masalah data niki, sananya ada kesalahan data dari warga, misalnya nama, kemudian NIK misalnya kurang, semuanya, apa bisa ada pembenahan Pak? Dan prosesnya di mana ya harus dibenahi masyarakat? Ya, saya kira namanya perubahan itu yang kekal kan itu ya. Itu dan juga perubahan data itu pasti ada. Namanya manusia yang membuat pasti ada aja kekurangan. Tapi tetap harapan kami itu setiap warga negara yang sudah dilindungi hak-haknya, termasuk di dalamnya itu adalah dokumen kependudukan itu, kalau memang diragukan NIK atau nama itu, semuanya ada jalan keluar Bapak. Yang penting itu
Satu ada apa namanya penyampaian, konsultasi. Nanti saya akan berikan gambaran dasar hukumnya apa, persyaratannya bagaimana, harus diikuti. Karena kami di Dukcapil itu memang melaksanakan tugas, ada undang-undang yang mengatur gitu. Makanya itulah. Artinya biar tidak sampai salah kita memberikan dokumen, itu kan menyebabkan kepatalan di kemudian hari nanti. Nah, untuk itu masyarakat dilindungi untuk diberikan haknya mengakses dan memiliki dokumen. Kami juga melayani ada perlindungan hukum, makanya pusat dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil itu sudah mengeluarkan rambu-rambu semacam undang-undang Permendagri itu dalam rangka bagaimana kita melindungi dan dilindungi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Bapak, ini sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti pesta demokrasi pilkada. Nah, mungkin untuk masyarakat yang tentunya sudah berhak untuk memilih, tentunya harus memiliki identitas diri atau KTP ini. Nah, mungkin dari Dukcapil ini ada langkah-langkah yang dilakukan untuk itu, Pak? Saya kira seperti apa yang saya sampaikan tadi, memang kita sekarang ada istilahnya inovasi itu adalah jemput bola ke lapangan itu, bukan jemput bola di lapangan. Nah, ini tapi ke lapangan dalam arti menyentuh kepada desa, kelurahan dan juga sekolah-sekolah. Karena bagaimana ini dorongan dari pusat membawa setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau yang akan umurnya 17 tahun di pesta demokrasi ini harus dia memiliki KTP. Dengan dia memiliki KTP, nah itu dia akan bisa memberikan haknya. Haknya untuk dalam pemilihan ini. Dan di samping itu juga saya melalui kepala desa, lurah dengan kepala dusun juga bagi yang tidak bisa hadir atau datang ke tempat-tempat yang telah ditentukan, kita langsung dari pintu ke pintu, sepanjang itu ada permintaan. Ya, permintaan kita kumpulkan. Kalau satu-satu kan juga susah itu kan. Ada permohonan, nanti kita jadwalkan, umpamanya dia tidak bisa jalan karena dia ada sesuatu hal kesehatannya. Itu biasanya kita jemput bola langsung ke rumahnya. Nanti dia biar memiliki dokumen. Karena apa? Tujuannya apa? Apabila dia akan mendapat hak untuk bantuan itu, kalau tidak memiliki KTP bagaimana? Kalau tidak memiliki NIK Jembrana bagaimana? Kan tidak mungkin. Dari dinas terkait juga akan tidak bisa memberikan karena itu kan ada pertanggungjawabannya. Secara hukum itu ada pertanggungjawaban karena itu dana pemerintah dan harus kita pertanggungjawabkan siapa yang menerima dan siapa yang memberikan dan bagaimana apa itu penduduk Jembrana itu jelas nantinya. Itulah tujuan kami. Karena kita tetap bersinergi dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan itu untuk bagaimana nanti bagi yang ada kelainan itu bisa menerima. Karena sasaran pemerintah pusat kan itu. Termasuk juga yang anak-anak yang stunting itu minimal itu sudah dia memiliki akte kelahiran, dan kalau sudah dia memiliki akte kelahiran otomatis mempunyai NIK tercantum di KK, artinya kepala desa lurah akan memberikan sesuatu itu jelas nanti. Karena itu juga dananya dari pusat, dananya dari kabupaten bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk menanggulangi saudara kita yang masih kondisinya kurang baik. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan Jembrana ini semakin bagus. Dan juga stunting bisa ditekan dengan bersinergi sebuah OPD melalui program Bapak Bupati ini. Ya, Jembrana itu kalau bisa bebas dari stunting. Pak Wayan Sudana, ini ada pertanyaan titipan. Ketika seseorang itu melahirkan di rumah sakit, Pak, mereka tidak peduli dengan atau apa dengan membuat akte kelahiran. Nah, ini bagaimana prosesnya? Karena mungkin anaknya sekarang sudah umur setahun, 2 tahun, tapi belum buat. Ini bagaimana proses untuk membuat itu? Sebenarnya kami dengan rumah sakit dan beberapa rumah sakit swasta juga sudah kerjasama, Pak, dalam hal ini. Bahwa kalau memang dia itu bayi itu lahir, itu saya sarankan dengan petugas di sana itu hari itu juga dia membawa kakak, KTP, suami istri dan juga akte perkawinannya dan diberikan nama bayi itu.
Karena masa persalinan itu kan tidak mungkin 1 hari, bisa 3 hari karena penyembuhan itu. Di sanalah kesempatannya dia memproses itu gitu. Artinya begitu dia pulang, itu Pak, dia akan membawa 1 akte kelahiran anak itu, 2 kakak sudah menambah anak yang siapa namanya, dan ketiga juga dia lagi 1 itu kartu identitas anak itu sudah lengkap itu pelayanan itu. Cuma permasalahan kita sekarang ini khususnya di Hindu itu kadang-kadang ditanya oleh petugas kesehatan di rumah sakit itu masih menanyakan kan itu. Ini kan kendala, tapi kalau yang lain mohon maaf juga ini langsung dia masih dalam kandungan itu sudah dia memiliki nama Pak. Dan langsung dia tidak rencanakan, begitu dia keluar sudah selesai. Nah, untuk bagaimana menanggulangi yang ini karena itu tidak bisa mengakses itu, ya kita dorong melalui kepala desa lurah dan kepala dusunnya. Kami juga turun ini mendorong ke masing-masing desa kelurahan. Di desa A ini coba petakan dulu berapa sih yang belum memiliki akte kelahiran. Tolong kita akan berikan pelayanan secara kolektif. Karena bagaimana? Kasihan loh anak-anak kita itu sampai mau TK itu belum punya akte kelahiran. Itu karena begini Pak, ada salah satu pasal di Undang-Undang 24 itu pasal 3 kalau nggak salah itu 2016 rasanya itu, betul lah 2016 ya pasalnya itu, bahwa setiap warga negara atau penduduk Indonesia wajib hukumnya melaporkan peristiwa penting kepada petugas. Nah ini kewajiban ini perlu ditekankan karena untuk itu bahwa yang melaporkan itu semestinya orang tuanya, ibunya atau saudaranya bisa. Karena tanpa ada pelaporan, contoh umpamanya kalau akte kelahiran itu tidak bisa kita ujuk-ujuk atau kita langsung buatkan akte kelahiran sebelum ada surat keterangan. Karena keterangan itu menunjukkan kapan dia lahir, di mana dia lahir. Terus nama juga ini. Jangan si nama si X itu tak boleh itu. Karena sudah terdaftar di pusat di database itu harus jelas namanya, jelas itu pun tidak boleh lebih dari 60 digit itu, dan disingkat-singkat tidak boleh, ada aturannya itu. Permendagri 73 mengatur itu. Makanya untuk itulah harapan kami itu harus ada yang melaporkan. Saya Dukcapil tidak mungkin tahu orang yang lahir di daerah Pasut atau di desa Pengaraguan sana itu kan tidak mungkin. Kita sudah punya aparat di desa, di kelurahan itu pasti dia ya itu yang melaporkan kalau dia lahir umpamanya tidak bisa memenuhi persyaratan di rumah sakit atau itu. Begitu juga yang di Gilimanuk yang jauh. Nah, itu kami itu sifatnya pertama memotivasi masyarakat melalui WA, melalui Instagram, melalui email kita kan itu. Sampai itu juga menekankan kepada forum kepala desa lurah dan kepala dusun untuk terus memotivasi masyarakatnya bagaimana caranya biar semua masyarakat itu penduduknya itu memiliki dokumen kependudukan. Saya kira demikian. Baik, selamat pagi masyarakat Jemberana. Kita sudah banyak berbincang ya masalah kependudukan hari ini, dan tentunya masih ada waktu sampai nanti di jam 11 siang. Baik, selamat siang yang baru bergabung di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa Dukcapil Jemberana melakukan kegiatan-kegiatan seperti jemput bola perekaman KTP elektronik ke sekolah, aktivitas identitas kependudukan digital IKD, dan penyerahan dokumen tentunya. Ini sangat dipentingkan oleh warga Jemberana karena ini penting sekali untuk bisa mendeteksi masing-masing masyarakat di wilayah Jemberana ini. Dan Bapak yang kita tanyakan kembali, apakah ada program khusus untuk penjemputan masalah KTP elektronik, apalagi menjelang pilkada ini? Terima kasih. Ya, memang itu merupakan program kami yang paling mendesak, program prioritas di bulan-bulan ini. Bahkan dari 2004 ini di bulan-bulan ini itu yang prioritas, karena itu
sasarannya kan untuk inilah mensukseskan pilkada ini. Sekarang kita koordinasi dengan KPU juga, dengan Bawaslu juga itu ya, sama-sama lah turun biar sama-sama enak, dan juga tetap kita laksanakan juga penjemputan ke sekolah-sekolah itu melalui kita dengan kepala sekolah juga koordinasi itu, karena setiap hari itu umur anak didik kita tuh pasti berubah kan. Besok dia sekarang umurnya 16, lagi sekian bulan itu bisa 17. Inilah perlu terus kita laksanakan itu secara berjenjang. Saya cari dulu, petakan dulu mana sekolah yang banyak, yang sudah mau 17 itu kita sasar dulu. Terus yang masyarakat yang tidak sekolah ini kita langsung melalui kepala desa. Kita rutin melaksanakan itu karena itu merupakan target kami juga dari pusat. Karena pusat itu tahu ini SMA ini sekian belum, SMA ini sekian belum itu. Nah, untuk itu ya itulah Setunggaro bisa jalan dengan keterbatasan kita kan itu. Tapi jangan keterbatasan sebagai ukuran, tapi semangat untuk mensukseskan program-program pemerintah kita. Saya kira demikian. Niki Mali Pak, seandainya pendataan KTP niki sampai pelaksanaan itu tidak tuntas, kemudian bagi warga yang sudah memilih hak pilih, mungkin ada cara lain untuk bisa ikut dalam pemilihan ini. Nah, iya, saya kira ya namanya warga masyarakat kan banyak kan. Nah, itu tidak semuanya bisa, tapi kita masih berikan, kita nanti pada waktu pencoblosan itu ya, Dukcapil itu tetap buka Pak, tetap buka dia sampai jam penghitungan itu tetap buka. Karena apa? Banyak juga warga negara sudah ya terdata di KK, namun dia belum memiliki KTP. Sedangkan syarat harus menentukan hak pilih, itu menunjukkan kita layani dengan dia membawa KK. Nah, dengan membawa KK kita lihat nicknya langsung. Kita kalau memang dia itu belum foto, kita foto langsung kita proses. Karena pusat juga sudah mengantisipasi itu. Karena semua ini dari pusat sudah mengantisipasi itu dan kita cuma melaksanakan. Nah, itu dia nanti kalau yang sudah foto tapi belum nyetak, kita cetakkan aja KTP itu. Saya kira itu Pak, harus sama-sama aktif ini antara masyarakat dengan kita, dengan petugas ini. Kalau kita aja yang aktif, masyarakat tidak juga enggak. Inilah keseimbangan yang perlu kita ini kan. Terima kasih. Baik, pendengar masyarakat semuanya, kita break dulu acaranya ya. Nanti kita lanjut bincang-bincang, masih ada waktu.
FM, Radio Ananta Praja Suara, radionya masyarakat Jemberana. Selamat pagi masyarakat Jemberana, masih di acara Talkshow Bupati Menyapa untuk pagi hari ini ya. Kita masih berbincang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersama Bapak saya di samping saya, Bapak Wayan Sudana Esos. Kembali Bapak, kita akan berbincang masalah data kependudukan ini sangat penting sekali. Seandainya ada warga yang mengalami kerusakan atau kehilangan masalah KTP atau KK dan sebagainya, ini prosesnya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak, caranya bagaimana untuk mengurusannya. Terima kasih. Saya kira KTP rusak, KTP hilang itu sah-sah saja Pak. Karena namanya barang kan bisa saja hilang, bisa rusak. Makanya yang seperti saya sampaikan tadi itu adalah perubahan yang kekal kan itu. Mana kalau memang dia KTP-nya rusak itu tinggal membawa fisik KTP yang rusak itu aja. Kalau tidak kelihatan nicknya bahwa didukung oleh KK, fotokopi KK. Apa tujuannya? Bukan itu memberatkan si keperluan atau penduduk, enggak. Kita hanya ingin melihat nicknya. Nah, dengan kita lihat nicknya, kita daftarkan nicknya, bisa kita akses, langsung kita keluarkan KTP baru dengan menarik KTP lama itu. Tidak boleh setiap warga negara itu memiliki KTP double. Nah, biar tidak ada indikasi nanti disalahgunakan. Terus itu yang rusak. Kalau hilang, setiap kabupaten kota se-Indonesia itu bisa melayani kita. Umpamanya kita berpergian ke Jakarta, di Jakarta hilang KTP kita, sepanjang nicknya itu ingat, nick ini. Karena kan dinas Dukcapil di sana itu kan tidak tahu kan, nama itu kan banyak kan, sama. Harus nicknya diingat, makanya itu ada namanya sekarang KTP elektronik itu ya kan. Itu kita lapor sana, tapi kalau bisa diharapkan sekali juga harus melapor kepada kepolisian. Kenapa? Tujuannya biar siapa yang menemukan KTP kita itu tidak disalahgunakan. Itu kita buat laporan ke kepolisian, yaitu ke polsek atau sektor terdepan lah yang lebih singkat itu. Nanti diberikan surat keterangan hilang, bahwa dengan mencantumkan ning itu bisa diproses di sana. Bapak pulang ke Bali membawa KTP kan, karena sudah online sekarang untuk KTP itu, tidak lagi harus pulang ke negara dari ini itu. Makanya mahasiswa di Denpasar kalau dia hilang KTP-nya, rusak KTP-nya itu, karena belangkunya dari pusat itu setiap warga negara harus kita layani itu belangku KTP. Tidak usah lagi pulang ke Jemberana itu cuma nyetak KTP di sana. Sudah siap, karena dalam rapat koordinasi sebali kami dan juga di pusat itu sudah ada istilah tidak bisa dilayani bagi KTP-nya rusak, KTP-nya hilang sepanjang aturan yang tadi itu dipenuhi. Saya kira demikian Bapak. Dalam artian memang kalau KTP hilang itu yang terpenting adalah harus ada laporan laporan kepolisian. Takutnya kan nanti misalnya ada KTP disandera dengan seseorang misalnya lapor hilang itu kan bisa saja seperti itu ya. Tapi kalau dengan adanya lapor ke polisi berarti kan tidak mungkin berani masyarakat itu untuk bilang bahwa KTP itu tidak hilang, dibilang hilang seperti itu. Kemudian saya yakin karena Dukcapil ini fungsinya dan tugasnya sangat berat, bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, masalah data ini tentunya data yang betul-betul valid ya, betul-betul valid. Untuk itu seperti akta kelahiran, perkawinan dan perceraian dan akta atau hilang terusan tentunya menjadi tanggung jawab ketika ada perbaikan di Dukcapil gitu ya. Untuk proses ini apa memerlukan waktu lama? Saya kira sekarang kan SOP kami itu kan 1 hari Pak. 1 hari ya. Sepanjang itu persyaratan terpenuhi. Umpamanya contoh dia ngurus akte kelahiran itu. Kalau memang persyaratannya sudah adanya lengkap itu 1 hari. Sepanjang juga karena ini kan namanya sistem kan gitu, tidak apa namanya itu terganggu sistem kita kan, tetap kita itu sistem kita itu tetap mengacu dengan pusat itu. Karena situasi mungkin kondisinya bagaimana tuh
tidak bisa karena sistem ini ya kita tunda gitu. Tapi idealnya gitu listrik mati umpamanya kan katanya 1 hari kok bisa karena listrik mati tidak tahu kan ada gangguan itu. Nah idealnya itu 1 hari bisa sepanjang apa namanya itu keadaan normal. Dan di samping itu juga Pak, sekarang masyarakat sudah semakin kita dekatkan untuk ini memberikan pelayanannya itu yaitu di desa kelurahan. Desa kelurahan sudah ada itu namanya petugas atau yang kita tunjuk sesuai dengan SK Bupati itu yang tugasnya itu mengawal atau memberikan pelayanan selain cetak KTP dan KIA. Kalau cari akte kematian cukup sampai desa. Kita online loh dengan desa itu namanya Si Peduli, sistem pelayanan terpadu terintegrasi dengan desa. Itu baiknya. Makanya kalau itu sudah dijalankan masyarakat tahu tidak usah lagi ke Dukcapil. Dukcapil artinya itu tidak rame gitu loh. Itu apa juga rame-rame Dukcapil dari jauh kan ada biaya kosnya tinggi. Nah, itu sepanjang mau di desa saya mau cari ini diberikan persyaratan diisi karena itu namanya akan menjadi dokumen kan harus diisi siapa yang penanggung jawab siapa yang menandatangani itu. Setelah kalau Si Peduli itu diaktifkan oleh desa terus kami pantau juga saya kira tidak ada masyarakat kecuali dia perekaman sudah kita jemput bola kayak gitu. KIA juga perlu kita ini kan kalau dia umurnya di bawah 5 tahun tidak usah pakai foto kan dengan memiliki akte kelahiran nanti bisa kita cetak KIA-nya itu sebenarnya itulah tujuan pemerintah semakin hari itu semakin mendekatkan pelayanan dalam arti mendekatkan pelayanan dari tempat tinggalnya dia biar apa namanya itu kosnya tidak tinggi dan tidak ribet gitu. Saya kira demikian Bapak. Masalah KIA ini kapan hari sempat saya juga melayani pengantar itu Pak ya karena saya juga berkecimpung di masyarakat. Ini biasanya warga itu buatnya dadakan. Ada yang ketika mau sekolah Pak ya, ini kan diperlukan itu atau mungkin ada mengurus beasiswa dan sebagainya. Ini mereka berbondong-bondong untuk mengurus KIA ini. Apakah ada kiat dari Dukcapil misalnya memberikan himbauan kepada masyarakat atau kepada orang tua untuk bisa membuat lebih dini masalah KIA ini? Misalnya ada bagian masyarakat yang menganggap KIA ini sepele begitu Pak? Ya, saya kira kalau kita itu ada pelayanan inovasi namanya 3-in-1. 3-in-1. Ya, itu akte kelahiran, KIA dan juga apa namanya itu KK. Ya, sekarang kita sudah terintegrasikan menjadi satu. Begitu dia masuk di KK, punya akte kelahiran otomatis kita cetak KIA-nya. Kecuali mungkin yang dulu-dulu yang terlambat itu. Karena dia kepentingan baru ngurus KIA. Sekarang kita sedang rencanakan ini bahwa KIA itu apa sih? Itu sama dengan KTP, tapi karena umurnya belum 17 itu adalah pengganti KTP dia. Itu nik nama jelas itu bisa dipergunakan kalau dia bepergian terjadi sesuatu, pokoknya pesawat itu sebagai dokumen dia bisa mengakses itu gitu. Samping itu juga nanti kedepannya ini kita mau kerjasama dengan toko Pak. Umpamanya salah satu toko yang menjual namanya anak-anak itu yang mau sekolah, ya perlu perlengkapan sekolah itu Pak. Perlu perlengkapan sekolah karena dia membawa KIA dia diberikan apa namanya tuh diskon ya. Ada keringan itu artinya terpancing masyarakat itu untuk mencari KIA. Nah dengan menunjukkan KIA itu dia belanjanya sekian dikasih diskon sekian kan. Nah, sampai itu juga kedepannya nanti kami dengan di dinas pendidikan juga kalau dia mendapat anak yang masuk TK, SD itu masuk TK nanti harus melampirkan KIA di samping dengan apa namanya itu akte kelahiran. Kan otomatis dia orang tuanya itu akan mencarikan kan. Kalau tidak itu nanti anak saya tidak bisa diterima di TK itu di SD itu kan itu itulah motivasi kita ke depannya nanti. Baik, selamat siang masyarakat Jemberana. Kita masih bincang-bincang dengan Bapak Ibu yang sudah ada ya yang kesempatan hari ini.
kita banyak membahas masalah kependudukan tentunya. Dan mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat lebih paham lagi bagaimana saya harus mengurus data diri saya dan keluarga, karena ini sangat penting sekali ya, mulai dari kita lahir sampai kita akan tidak lahir kembali, Pak ya. Ini dibutuhkan sekali untuk data ini. Ya misalnya yang lahir, mulai yang meninggal tentunya diperlukan sekali data-data kependudukan ini. Nah lebih lanjut Bapak, seandainya ada salah satu warga itu yang lupa untuk mengurus masalah akte kelahiran, kemudian KIA, ini tentunya mereka tidak tercantum di KK keluarga. Apakah ada kebijakan dari Dukcapil untuk mempermudah pengurusan ini, terutama masalah akte kelahiran atau akte kena lahir ini? Saya kira semuanya mudah, Pak. Iya. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Hmm. Karena kalau dia mengurus akte kelahiran, walaupun dia sudah umurnya mau 16 tahun gitu kan, Iya. bahkan dia sudah tua, itu kalau lupa dia di mana lahir, itu surat keterangan dari kepala desa saja. Bisa, iya. Iya, itu dasar itu. Bahwa orang ini lahir tanggal ini di mana gitu. Itu Iya. dasar itu. Hmm. Di sana kan kelihatan tanggal lahirnya, namanya itu. Itu kita masukkan ke biodata penduduk Biodata. dulu ya, biodata dulu, karena biodata itu akan melahirkan NIK dia. Iya. Masuklah dia di KK nanti. Nah, setelah dia masuk KK, kita proses sudah menjadi warga Jemberana gitu ya. Iya, Kita buatkan dah ini apa namanya akte kelahiran. Banyak itu Pak yang umurnya 20 tahun itu. Mungkin gimana dulu kita kan tidak tahu Hilang, ceritanya. ya, Hilang. bisa. Kalau hilang bisa kita akses. Berarti sudah terdata dia Terdata ya. itu. Yang belum punya nih Yang namanya. belum punya ini kadang-kadang itu yang perlu kita. Tidak ada kesulitan Pak. Pokoknya dia mau apa namanya itu, mau bertanya dengan bertanya, ya. perangkat di bawah, dengan kepala desa, lurah, dengan kepala dusun. Gitu. Hmm. Kalau memang dia ada kesulitan, nanti koordinasi ke Dukcapil, kami akan berikan gambaran. Kalau memang kami belum juga ini, nanti kita orang dirjen kita itu di pusat itu 24 jam, 24 jam. bisa kita ajak diskusi. Apa sih permasalahannya di daerah itu, dia sampaikan sama saya. Iya, iya. Itu enaknya kita. Dan gitu. Oke. Kemudian begini Bapak, kadang di masyarakat tuh menganggap hal-hal yang seperti ini sepele. Nah, ketika mereka akan memerlukan hal itu, baru dia gopoh untuk menyiapkan itu sebenarnya. Kalau di zaman saya, mungkin seumuran dengan Bapak, Ya. ada misalnya akte kelahiran dan akte kena lahir. Ketika saya dulu, saya harus ada saksi membuat itu. Apa sekarang masih seperti itu? Iya. Saya kira kalau kena lahir itu Iya. adalah bukan merupakan data otentik. Itu perlu seperti zaman saya, Iya. saya kelahiran 65 itu dulu orang tua itu membuatkan kena lahir. Kena lahir. Iya. Itu kalau tidak salah Bapak bupatinya yang tanda tangan atau camat. Itulah pakai dasar rujukannya. Rujukannya. Di sana kan kelihatan kena lahir, berarti ada peristiwa penting terjadi pada tanggal ini anak seorang ini kan itu pakai dasar, nanti lampirkan KTP orang tuanya itu dengan kakaknya itu sudah bisa kita makanya yang masih mempunyai kena lahir, tolonglah kita cari akte kelahiran, karena akte kelahiran yang diakui oleh negara sekarang itu sebagai dokumen yang sah. Ya, apalagi kita mempunyai pegawai negeri itu nanti akte kena lahir itu masih dipertanyakan, maka sekarang ganti, walaupun sudah umur 50 itu tidak jadi masalah. Saksi itu tetap ada Pak, karena suatu peristiwa baik itu di kepolisian juga pasti ada saksi. Tidak mungkin ada sesuatu peristiwa diceritakan oleh sendiri, dia pelakunya, dia eksekusi, kan tidak mungkin, pasti ada saksi itu yang menyaksikan peristiwa itu terjadi, peristiwa penting kependudukan itu terjadi kelahiran, nah, itu kayak itu saksi penting itu Pak. Masalah saksi bebas Bang, dari siapa? Yang penting lebih tua dari ya, mengetahui lah bahwa kejadian itu. Biasanya kan yang dipakai saksi itu kepala dusunnya dengan perangkat atau orang tuanya tetangga bisa. Itu yang penting dia, karena saksi itu juga melampirkan KTP-nya. Saksi itu tidak bisa dibuat-buat Pak, karena kami nanti salah mencetakkan, komplain masyarakat, kami ambil dokumennya, persyaratan. Ini loh dasarnya. Gitu. Tidak akan mungkin kami itu membuat dokumen tanpa ada dasar. Nah itu sama dengan kita mengurus apa namanya itu
sertifikat tanah. Pasti ada dokumennya, Iya. siapa penyandingnya, berapa luasnya, itu jelas ada kan. Dan juga siapa pemiliknya. Tidak mungkin ujuk-ujuk dibuatkan sertifikat tanah, nanti ada permasalahan kan. Iya, betul sekali. Baik masyarakat Jemberana, kita tadi sudah berbincang, mungkin kita lebih paham lagi ya tentang akte kelahiran, akte kenal lahir, proses pembuatannya bagaimana ya. Kita sudah jelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Dukcapil. Semoga ini bisa memberi wawasan pada kita bahwa segala sesuatu tidak sulit kalau kita mau berusaha untuk itu, mau bertanya Pak ya, Yang selanjutnya Bapak, ini ada kita istilah si peduli Jemberana. Apa sebenarnya? Si peduli. Iya sih. Apa jenis aplikasi ini kan pengajuan berkas penduduk ini? Sistem pelayanan terpadu. Si peduli itu bukan satu sistem, Pak. Iya. Sistem. Di mana sistem itu kita kembangkan sampai ke desa. Sistem terintegrasi. Terintegrasi. Yang diayomi oleh Kominfo juga itu. Karena kami kan harus Kominfo sebagai budaya. Itu sudah betul-betul dikembangkan, dan itu merupakan salah satu alat untuk bagaimana inovasi itu kita sekarang sudah kita daftarkan sebagai inovasi di Brida, itu masuk kategori 2 itu dengan Pol PP juga itu salah satu cara bagaimana seperti saya katakan tadi, itu si peduli itu adalah bagaimana masyarakat lebih cepat dan dekat pelayanannya. Karena kita layani dengan sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi di desa kelurahan. Oke, yang selanjutnya begini, ada warga suatu daerah atau luar Bali lah, sudah tentu beda kode NIK-nya ya. Itu mereka pindah ke Bali misalnya atau ke negara lah istilahnya, dengan mencetak KTP yang baru, alamatnya yang baru, itu NIK-nya tetap nih, tidak berubah nih. Ya, terima kasih Pak, karena ini yang perlu kita bahwa NIK seseorang itu cuma selama kita hidup cuma satu kali. Kemanapun kita pindah, NIK itu harus kita bawa, karena itu adalah merupakan kode unik. Ya, tidak boleh menggunakan NIK orang lain. Nah itu dimanapun Pak, yang penting NIK-nya itu apa, dimanapun Pak perluan itu diakses NIK itu udah kelihatan. Itu seperti saya katakan tadi, kalau sudah NIK diketahui orang itu di mana posisinya, di mana alamatnya tahu dia. Ini orang Jember, ini orang Negara, ini orang Denpasar. Tahu kita berdasarkan itu caranya untuk kita mengetahui alamat dan sesuai dengan KTP orang itu. NIK itu adalah berlaku seumur hidup dan tidak boleh diganti. Iya, dalam arti walaupun dia pindah daerah, tempat tinggal NIK itu tetap di bawah. Ya, maka kita tahu ini orang pasti di Sumatera nih, di Sumatera ada kodenya. Kalau kita kan 51 dibuka. 51 itu ya karena kebetulan pada waktu mendaftarkan diri dalam biodata dia itu di Jemberana. Ada di 51 kodenya. Jadi setiap warga tidak akan bisa berbohong saya asal dari mana. Dari NIK sudah ketahuan lagi. Baik, untuk selanjutnya untuk Jemberana 1 data ini tentunya sangat baik untuk masalah verifikasi data masing-masing warga. Ada kesulitan mungkin dari lembaga untuk mengurus itu Pak, untuk data ini? Karena masyarakat Jemberana tentunya kan banyak sekali ya. Kami Dinas Dukcapil sebenarnya mengharapkan dan mendorong masyarakat itu bagi yang masih meragukan dokumennya itu kayak itu perlu koordinasi. Kalau memang sampai di desa bisa di desa aja, kalau memang itu di desa dengan si peduli bisa. Kalau memang itu masih belum puas, itu bisa ke Dukcapil, kita kita carikan solusi itu. Saya kira tidak ada masalah pun yang sulit kalau mau kita jalani dan kita koordinasikan. Kan itu. Kalau kita diamkan, kecil pun permasalahan akan sulit. Apalagi masalah dokumen kependudukan itu jangan sampai didiamkan. Nah, itu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Segera diselesaikan. Kita sudah punya perangkat
desa, perangkat kelurahan, ada dukcapil, karena dia sebagai pelayan masyarakat. Kenapa sih itu didiamkan? Dia akan membantu itu masyarakat dalam hal menyelesaikan masalah dokumennya itu, baik itu masalah nama, baik itu masalah akte kelahiran, baik itu masalah akte perkawinan dan sebagainya. Itu masalah kakak ada perubahan. Kenapa Pak? Saya antara KTP dengan ijazah beda. Nah, bagaimana ini Pak? Kita gunakan ijazah sebagai dasar. Karena itu kan sulit kita rubah. Kalau kakak itu bisa kita rubah. Oke. Itu makanya tidak ada yang sulit. Terutama juga yang yang cerai itu harus kita, kalau memang dia itu cerai, dia sudah memiliki akte perkawinan, harus cerainya lewat pengadilan. Tidak boleh cuma cerai adat aja kawin lagi. Nanti setelah cerai adat tidak dilanjutkan, kawin lagi, dia minta akte perkawinan. Tidak bisa Pak, harus ada dasar perceraian karena didaftarkan di pengadilan secara hukum, kekuatan hukum ada akte perkawinan, harus selesainya juga harus secara hukum gitu. Kecuali dia kawin adat gitu. Kalau kawin adat, cerainya cerai adat cukup. Tapi di kakaknya kelihatan nanti kawin belum tercatat. Pengertian belum tercatat itu adalah belum tercatatkan secara negara. Gitu. Tapi tetap diakui juga. Baik Pak Wayan Sudarno, banyak sekali kita berbincang, kita break sebentar ya. 99,9 FM Radio Ananta Prada Suara. Pak. Izin Pak. Ya. Kakaknya baru nih, langsung kakak baru dan KTP baru. Terus Pak Kades makin nyerah tanggung, luar biasa nih.
Jadi di KTP lama kan belum kawin, makin statusnya kawin, kan? Itu bedanya. Sami gratis niki ge. Sami gratis. Selamat siang masyarakat Jemberana. Mohon maaf, ini kita hampir 1 jam ya berbincang dengan Bapak Iwayan Sudana. Sebelum kita closing acara ini, saya persilakan untuk Pak Iwayan Sudana bisa memberikan sepatah dua patah untuk masyarakat Jemberana. Mari kita masyarakat Jemberana, kita sebagai warga negara yang baik dan mempunyai hak setiap warga negara, mari kita penuhi, lengkapi dokumen kependudukan kita agar apa yang menjadi tujuan Bapak untuk keperluan mengakses semua baik di bank, di mencari pekerjaan itu tidak ada kesulitan. Untuk itu harapan saya, mari kita informasikan kepada masyarakat yang lain juga yang tidak mendengar pada hari ini untuk bagaimana biar mengecek kembali dokumen kependudukannya itu, baik KTP, KK, dan akte-aktenya itu, biar nanti pas diperlukan di kemudian hari pada waktu kita akan mencari sesuatu, yaitu pekerjaan, sekolah, itu tidak sampai ada keterlambatan karena gara-gara dokumen kita tidak benar sesuai dengan dokumen negara. Saya kira demikian, Bapak. Baik. Masyarakat Jemberana, demikian acara talkshow kita hari ini ya bersama Bapak Iwayan Sudana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menuju Jemberana Mas 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga pertemuan kita hari ini tentunya banyak manfaat bagi masyarakat. Baik, saya tutup dengan Pramila Santi. Om Santi 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 Om. 99,9 FM Radio Ananta Praja Suara. Jemberwana TV, media informasi Jemberana.